Ya, pemirsa, pernyataan itu ditengarai menjadi pecah kongsinya Amin Rais dan Rizik Syihab. Benarkah demikian? Lalu apa yang menjadi fakta objektif dalam buku putih tersebut? Kita akan mengulasnya bersama Sekretaris TP3 Marwan Batubara dan kuasa hukum Rizik Syihab Aziz Yanuar. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya ingin ke Pak Aziz Yanuar terlebih dahulu. Pak Aziz, ini apakah betul ada kekecewaan dari Habib Rizik mengenai pernyataan dari Amin Rais? Ya, jadi sebenarnya yang mau saya luruskan di sini bahwa kita Habib Rizik dan tim kuasa hukum ini keberatan dan juga menolak keras statement terkait bahwa secara institusi TNI dan Polri dinyatakan tidak terlibat seperti itu. Adapun alasannya bukan, jadi gini. Yang pertama, bukan kita mempermasalahkan atau ada friksi dengan Pak Amin, bukan. Jadi bukan seperti itu. Jadi kita mau luruskan di sini biasa saja. Ini hanya ada statement dan kita menolak statement itu. Sederhana itu aja. Kemudian yang kedua adalah bahwa pernyataan itu kami rasa dan kami kira ini terlalu prematur. Karena masalah keterlibatan itu kan nanti di pengadilan. Kalau kita state di sini itu kan nggak tepat dan nggak elok. Jadi kubu HRS punya bukti kuat ya atau memiliki keyakinan kalau yang dikatakan itu tidak benar? Nah, jadi gini, ketika kita mengatakan hitam, bukan berarti itu jadi putih gitu loh. Jadi ketika saya katakan tadi, ketika Habib sampaikan melalui tim kuasa hukum bahwa menolak bahwa keterlibatan institusi TNI Polri itu disanggah oleh Pak Amin dalam hari ini, itu bukan berarti kita langsung menyatakan bahwa mereka terlibat. Jadi bukan seperti itu. Yang kita sayangkan adalah itu terlalu prematur karena pembuktiannya itu harusnya di pengadilan seperti itu, dan pernyataan seperti itu akan kontraproduktif dengan proses yang akan dijalanin gitu kan. Dan fakta jelas gitu, ketika sesaat setelah peristiwa itu terjadi, pihak Pak Kapolda dengan Pak Pangdam waktu itu mengadakan konferensi pers resmi gitu kan, dengan komeja, dengan seragam Polri di Polda Metro Jaya yang. Baik, saya langsung ke Pak Manwar. Apakah betul ini ada indikasi mempengaruhi penyelidikan dari TP3 ini, Pak? Pak Manwar? Pak Manwar? Mohon maaf. Ya, silakan. Gimana tadi? Baik, apakah ada indikasi ada pengaruhnya pernyataan Amin Rais ini terhadap penyelidikan yang dilakukan TP3? Saya kira yang paling penting bahwa TP3 itu tetap solid. Pak Amin buat pernyataan itu jangan diartikan bahwa itu sebagai kesimpulan dari TP3, dan yang dimaksud Pak Amin seperti yang sudah kami rilis pada tanggal 9 Juli melalui press release TP3 mengklarifikasi juga di dalam rilis itu tentang pernyataan Pak Amin bahwa yang dimaksud adalah dalam mendesain program ataupun langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat negara yang berperan itu bukan TNI dan Polri, terutama dalam desain secara high level dan terkait juga dengan masalah pembuatan skenario, itu yang dimaksud. Tapi dalam pelaksanaan di lapangan, saya kira TP3 sangat memahami itu dan Pak Amin juga sangat paham itu, terutama tadi sudah disinggung oleh Mas Aziz bahwa tanggal 7 Desember yang tampil itu adalah Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya. Ini kan dua-duanya ini pejabat teras di DKI yang paling tinggi, dan itu adalah polisi dan TNI. Jadi bagaimana dikatakan tidak terlibat? Jadi makanya kembali lagi pernyataan Pak Amin itu bukan dimaksudkan kepada masalah yang kaitannya dengan skenario high level. Jadi bukan kesimpulan yang dikatakan oleh Pak Amin Rais begitu ya? Silakan Pak Aziz, seperti apa?
Ya, saya 1000% setuju dan mendukung tim TP3 dalam hal ini, dan tidak ada keraguan sama sekali terkait kredibilitas tim TP3, tim kerjanya di bawah tadi antara lain oleh Pak Marwan Batubara, abang saya, dan saya sangat mendukung. Kami sangat meyakini integritas teman-teman dari TP3 dan juga kritik dari Habib Rizik atau penolakan terhadap Habib Rizik semata-mata bukan permasalahan dengan Pak Amin atau bukan permasalahan dengan TP3, akan tetapi hanya satu itu saja yang kita kritisi, itu untuk mengembalikan relnya lagi kembali seperti semula, dan untuk mencegah hal ini dimaksudkan untuk mencegah supaya tidak ada celah dari pihak-pihak yang memang menginginkan ditutupnya kasus KM50 ini, dan juga menyimpulkan bahwa ini bukan pelanggaran HAM berat, dan juga menganggap sepele dan remeh kasus ini. Jadi kita menutup celah dengan cara tadi Habib Rizik berinisiatif untuk membantah dan menolak pernyataan Pak Amin Rais pada satu statement itu aja. Berarti artinya Anda masih menilai ini adalah pelanggaran HAM berat, begitu ya? Ya, tentu saja. Bagaimana dengan pelanggaran HAM berat, Pak Marwan? Ya, kita sejak awal sangat yakin ya, bahkan sebelum buku putih disusun pun kita sudah melihat bagaimana sistemiknya program dan langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat negara. Dalam hal ini kita merujuk kepada pasal 7 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam buku putih kami jelas menunjukkan, mengindikasikan ya, bahwa kalau bicara undang-undang, kalau ingin menyatakan ini adalah pelanggaran HAM berat, maka kriterianya cukup satu saja, apakah sistematik atau meluas. Nah, sistematik ini bisa kita urut sejak sebelum kepulangan Habib Rizik sampai kejadian di kilometer 50 dan sampai sekarang sebetulnya. Dan ini lebih berat kepada masalah politik dibanding sekedar kecelakaan insidental di kilometer 50. Bukan itu isunya. Dan ini coba ditarik bahwa ini hanya sekedar kecelakaan. Ada eksiden di kilometer 50. Jika ini juga termasuk pelanggaran HAM berat begitu ya, kenapa Pak Amin mengatakan kalau TNI Polri tidak terlibat dalam kasus ini? Makanya tadi saya sudah bilang yang dimaksud Pak Amin itu apa? High level skenario. Pelaksanaan di lapangan kan Pak Amin juga. Berarti masih ada indikasi ya TNI dan Polri ada andil ketika kejadian, bukan dalam skenario. Oh iya. Iya, kan sudah saya jelaskan tadi, dan Mas Aziz sudah juga menyatakan, dan Pak Amin juga paham. Di lapangan tanggal 7 Desember, dua pimpinan tertinggi di daerah di Jakarta itu Kapolda dan Panglima TNI-nya tampil. Itu kan dua institusi yang namanya TNI dan Polri ada di situ. Bagaimana tidak kita bilang terlibat? Ya terlibat, tapi masalahnya itu di level mana gitu. Dan kita bicara soal high level skenario. Baik Pak Munawar, kalau kita telah lebih dalam lagi, apa temuan terbaru Pak dari kasus ini? Yang jelas kita dalam bab 2, kalau ingin dibaca, dan ini sebetulnya sudah tersebar di sosial media dalam bentuk PDF. Di bab 2 itu bisa dilihat tentang sistemiknya kejahatan ini, dan itu sudah cukup untuk kalau memang ada pengadilan yang adil, sesuai hukum, transparan, itu sebenarnya bisa dibuktikan, tidak seperti yang dilakukan oleh Komnas HAM sampai saat ini. Dan waktu menyusun laporan itu dengan sengaja mereka membohongi. Baik Pak, kalau dari segi teknis ketika di lapangan dan bukan skenario, apakah ada indikasi atau fakta baru yang ditemukan kalau ada petugas yang tidak mematuhi aturan yang ada atau perintah yang ada? Makanya tadi kan saya sudah bilang, kita menyusun ini sesuai aturan, kita punya hak. Ya, yang kedua, jadi publik itu punya hak untuk ikut melakukan pengawasan. Sampai-sampai nanti hakim ad hoc pun kita bisa tempatkan, apalagi kalau sekedar penyelidikan, itu hak publik itu ada. Nah, tapi yang lebih penting adalah kita menuntut adanya pengadilan yang adil, transparan,
ya, dan bebas intervensi. Nah, yang ada sekarang, mohon maaf jangan dipotong dulu biar jelas, ya. Yang ada sekarang Komnas HAM itu membuat laporan yang sebetulnya statusnya hanya pemantauan, tapi mereka beri judul laporan penyelidikan. Ini sudah merupakan rekayasa kebohongan publik yang perlu diluruskan. Nah, masalahnya mereka ini tidak bisa bekerja independen. Termasuk DPR juga tidak menjalankan fungsi pengawasan. Karena itulah kami tampil dengan buku putih ini dan berbagai program advokasi yang sudah dilakukan oleh TP3 sejak bulan Januari 2020. Ya, jadi kembali lagi, yang dilakukan oleh Komnas HAM itu adalah memantau, sementara pemerintah terutama dari Polri itu menjadikannya dasar untuk proses hukum. Bahwa kalau yang namanya proses hukum ingin dilanjutkan harus ada dulu kegiatan yang namanya penyelidikan, lalu dilanjutkan dengan penyidikan, lalu ada persidangan. Nah, penyelidikannya sendiri belum pernah ada. Bagaimana kita mempercayai ini? Dan ini bisa kita pertanggungjawabkan, dan kita sudah menantang secara terbuka sebenarnya kepada Komnas HAM sejak 2 bulan yang lalu. Mari kita uji laporan Anda itu hanya sekedar laporan sebenarnya sumir. masih panjang ya Pak ya prosesnya ini ya? Betul, jadi karena itulah kalau ada statement Pak Amin itu bukan sesuatu yang benar-benar dimaksudkan oleh Pak Amin yang langsung disambar oleh Pak Mahfud. Pak Mahfud bilang tidak ada pelanggaran HAM berat, padahal tidak. Apalagi Pak Mahfud sebelumnya sudah mengatakan kalau ingin menyatakan ini pelanggaran HAM berat, maka harus ada unsur TSM. Padahal TSM itu hanya berlaku untuk di sektor pemilu, terstruktur, sistematik, dan masif. TSM, sedangkan dalam undang-undang soal pengadilan HAM itu cukup sistematik atau meluas. Dan sistematik ini bicara ini soal sudah bisa. Buku putih yang ada Pak, apakah sudah diberikan ke pemerintah Pak? Sudah, kita sebetulnya mengikuti keinginan dan tantangan Pak Jokowi. Tanggal 9 Maret kita diundang audiensi ke Istana Merdeka. Beliau saat itu mengatakan silakan kalau TP3 punya temuan dan hasil analisis yang baru sampaikan kepada pemerintah. Itulah komitmen beliau, karena pemerintah katanya ingin menuntaskan kasus ini secara adil, transparan, dan dapat diterima oleh publik. Itu tanggal 9 Maret. Oke, kita bilang kita akan lakukan itu, dan pada tanggal 27 Mei kita tulis surat kepada Presiden. Presiden, kita minta ini, kami mau datang nih, tapi sampai sebulan tidak pernah dijawab itu surat. Sudah kita tangkap poinnya. Terima kasih Pak Marwan. Ya. Terakhir Mas Aziz Yanuar, apa harapan dari kasus ini dari kubu Rizik Syihab, dan apakah pernyataan Amin ini mengakibatkan hubungan dengan Rizik Syihab juga terpecah begitu? Yang nomor 2 saya jawab lebih dulu, itu tidak benar. Kita sebagai saudara sebangsa, sebagai umat Islam, satu visi perjuangan, tidak ada merusak hanya dengan seperti itu, tidak ada. Jadi yang kita tolak hanya pernyataan beliau terkait hal tersebut yang kita kritisi. Itu saja, yang lain kita hubungan baik, kita hormati Pak Amin, kita takzim dengan Pak Amin. Kemudian yang pertama, saya jawab bahwa harapan kita tetap masyarakat, media, publik, dan juga yang terpenting tadi gerbongnya TP3 itu terus menggaungkan dan juga mengungkap kasus ini hingga nanti mendapatkan rel konstitusi, mendapatkan yang pas, yang akhirnya diungkap siapa skenario pelaku dan juga yang terjadinya apa. Terima kasih Mas Aziz Yanuar dan juga Pan Mawar sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Newsroom. Salam sehat selalu.